Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak bosan-bosannya Bapak ingatkan agar kita selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu selalu menjalankan 5M. Apa itu 5M? Yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dengan mematuhi protokol kesehatan, semoga kita terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Anak-anakku sekalian, gimana? Apakah kalian sudah siap mengikuti materi hari ini? Kalau demikian, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang ekstrakurikuler di sekolah. Apa itu ekstrakurikuler? Nah, merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, dan kemampuan. Kemudian, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan di luar jam belajar, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Nah, itu pengertian ekstrakurikuler. Kemudian ekstrakurikuler yang khususnya ekskul yang ada di SMP 4 Situraja itu dibagi dua. Pertama, ada ekstrakurikuler wajib, dan yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Nah, apa saja ekstrakurikuler wajib? Nah, ekstrakurikuler wajib itu ada 3 ya di kita di SMP 4 Situraja. Yang pertama Pramuka, yang kedua Palang Merah Indonesia, dan yang ketiga Paskibra. Jadi semua siswa wajib mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Boleh memilih Pramuka, boleh memilih Palang Merah Remaja, boleh juga memilih Paskibra. Namun semua siswa SMP 4 Situraja itu merupakan anggota Pramuka ya. Secara langsung semua siswa itu adalah anggota Pramuka. Kemudian ekstrakurikuler pilihan yang ada di SMP 4 Situraja itu ada sepak bola, ada futsal, ada bola voli, ada bola basket, ada baca tulis Al-Quran, korp marching band, dan ada juga seni bela diri silat. Nah, itu silahkan kalian mau memilih yang mana. Berarti setiap siswa yang ada di SMP 4 Situraja itu harus mempunyai 2 ekstrakurikuler. Yang wajibnya bisa memilih Pramuka, bisa memilih PMR, bisa memilih Paskibra. Ya, itu jadi salah satu harus itu. Kemudian pilihannya silahkan kalian ambil berdasarkan minat dan bakat kalian. Jadi siswa di SMP 4 Situraja itu harus memilih 2 ekstrakurikuler, yaitu yang wajib dan yang pilihan.
Kemudian mengenai pramuka, apa itu pramuka? Nah, mungkin kalian juga di SD pernah ya mengikuti kegiatan pramuka. Pramuka itu berasal dari singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pramuka adalah suatu organisasi untuk generasi muda yang mendidik para anggotanya dengan berbagai jenis keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Nah, organisasi ini adalah organisasi kepanduan yang kemudian diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961. Adapun tingkatan anggota pramuka adalah terdiri dari tingkatan siaga, yaitu untuk sekolah dasar, kemudian tingkatan penggalang itu untuk SMP, kemudian tingkatan penegak itu untuk SMA, dan tingkatan pandega yaitu usianya dari 21 sampai 25 atau yang mengikuti pendidikan tinggi atau di sekolah tinggi. Nah, tujuan pramuka adalah yaitu pada dasarnya kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Nah, dalam pramuka itu dikenal ada kode kehormatan. Nah, apa kode kehormatannya? Yaitu Trisatya dan Dasadharma. Trisatya itu ada 3, kemudian Dasadharma itu ada 10 ya. Nah, selanjutnya itu mengenai atribut pramuka, itu kalian nanti bisa lihat di pada kakak-kakak kelas kalian, atau kalian bisa lihat di Google ya, atau juga kalian mungkin pernah memakai pakaian pramuka. Nah, di pakaian pramuka itu ada atribut pramuka ya. Nah, kepramukaan di kita itu boleh dibilang cukup berkembang ya. Bahkan di kita di SMP 4 Situraja, walaupun kita berada di daerah, tapi kita merupakan gugus depan teraktif ya di wilayah 4 Kabupaten Sumedang. Kita adalah gugus teraktif. Kemudian mengenai prestasi juga itu boleh dibilang cukup membanggakan ya. Beberapa tahun ke belakang itu kita pernah menjadi juara umum kedua tingkat Jawa Barat, kemudian juara 1 tingkat kabupaten ya pada kegiatan-kegiatan kepramukaan. Nah, kemudian mengenai Palang Merah Remaja Indonesia, Palang Merah Remaja atau disingkat PMR adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Karakteristik PMR yaitu mereka itu harus bersih, sehat, kemudian kepemimpinan, peduli, kreatif, kerjasama, bersahabat, ceria, kemudian inovatif,
agamis, dan nasionalis. Keanggotaan dan tingkatan PMR di Indonesia dikenal ada 3 tingkatan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan atau usianya. Dalam PMR dikenal 7 prinsip dasar. 7 prinsip dasar itu yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Ya, itu yang dikenal di PMR atau di PMI, yaitu 7 prinsip dasar kemanusiaan. Nah, Palang Merah Remaja tadi sudah disinggung, itu terdiri dari 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu PMR mula, adalah PMR yang diperuntukkan untuk sekolah dasar. Nah, cirinya itu lambangnya itu backgroundnya warna hijau, kemudian slayernya juga warna hijau. Nah, itu untuk PMR mula. Kemudian yang kedua yaitu PMR Madya, adalah PMR yang diperuntukkan untuk jenjang siswa SMP dengan warna background itu warna biru, kemudian slayernya juga warna biru. Nah, itu untuk PMR Madya. Dan tingkatan ketiga adalah PMR Wira, yaitu PMR yang diperuntukkan untuk siswa SMA. Nah, dengan logo backgroundnya itu warna kuning, kemudian slayernya juga warna kuning atau sal, ya, atau salnya warna kuning. Nah, Palang Merah Remaja di SMP 4 Situraja juga itu boleh dibilang tidak kalah bersaing dengan ekstrakurikuler lainnya yang ada, karena di beberapa tempat, ya, terakhir di Garut itu mereka memenangkan 5 kategori juara, ya, diantaranya juara pertolongan pertama, kemudian juara tandu darurat, dan juara tali temali, ya, kalau tidak salah itu. Kemudian ekskul wajib yang ketiga yaitu Paskibra. Apa itu Paskibra? Paskibra merupakan singkatan dari pasukan pengibar bendera. Nah, Paskibra ini umumnya ada di setiap sekolah, baik sekolah umum, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Sehingga Paskibra dapat diartikan sebagai sekelompok peserta didik yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada hari Senin atau hari-hari besar di sekolah. Beda lagi dengan Paskibraka, ya. Kalau Paskibraka itu ada di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Itu biasanya hari-hari besar itu dilaksanakan oleh Paskibraka, di mana orang-orangnya merupakan orang-orang pilihan dari berbagai daerah atau berbagai sekolah, disatukan, dilatih dulu. Itu bedanya Paskibra dengan Paskibraka. Jadi Paskibra itu hanya untuk di sekolah saja. Nah, lambang anggota Paskibra itu dilambangkan dengan bunga teratai. Kenapa bunga teratai? Karena katanya bunga teratai tumbuh di lumpur dan berkembang di atas air. Bahwa anggota Paskibra adalah pemuda dan pemudi yang tumbuh dari tanah air yang sedang bermekar atau berkembang.
untuk membangun bangsa, yaitu Paskibra. Nah, kegiatan-kegiatan Paskibra di lingkungan SMP 4 Situraja itu secara rutin kita adakan latihan sebanyak seminggu, dan alhamdulillah itu prestasinya juga cukup membanggakan di wilayah, karena menjadi juara umum tingkat dan juga menjadi juara umum kedua tingkat nasional, dan raihan prestasinya lainnya. Jadi para siswa sekalian, untuk selanjutnya kita bahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMP 4 Situraja. Kegiatan-kegiatan itu antara lain ada pemilihan pengurus OSIS. Itu semua siswa SMP 4 Situraja berhak memilih dan dipilih, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian ada pertemuan rutin OSIS, itu biasanya dilaksanakan sekali dalam seminggu. Kemudian ada upacara bendera. Itu upacara bendera dilaksanakan tiap hari Senin atau tiap hari-hari besar nasional. Kemudian ada juga peringatan hari-hari besar nasional dan peringatan agama. Kemudian kita juga aktif mengikuti pertandingan, baik itu pertandingan olahraga maupun pertandingan atau perlombaan di luar olahraga. Misalnya kita ikuti FLS 2N, kemudian ikuti literasi siswa, kemudian ikuti juga kegiatan-kegiatan sains lainnya. Kemudian ada camping latihan atau LDKS, ya, latihan dasar kepemimpinan. Kemudian ada juga kegiatan keagamaan, kemudian ada pameran dan gelar seni yang biasanya dilaksanakan tiap tahun, itu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau apresiasi seni siswa SMP 4 Situraja. Kemudian ada kegiatan pensi, itu untuk kenaikan kelas dan perpisahan kelas 9. Kemudian ada juga kegiatan karya wisata. Nah, karya wisata di kita itu biasanya dilaksanakan 2 tahun sekali. Kemudian yang terakhir ada kegiatan Korp Marching Band. Nah, Korp Drum Band di sekolah kita itu dinamakan Bahana Yuda Manggala. Nah, mungkin sekian penjelasan dari Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen ya di YouTube-nya, di komen dan ditanyakan apa yang tidak dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.